Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya wafuru ya syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswi MI Muhammadiyah Karanganyar yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai, Bapak Ibu guru dan seluruh pegawai MI Muhammadiyah Karanganyar yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita berada di tanggal 27 Rajab yang bertepatan dengan tanggal 16 Januari tahun 2026. Teringat pada 1447 tahun yang lalu, kurang lebihnya, akan peristiwa di mana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur beliau yang kala itu tahunnya disebut dengan tahun kesedihan atau Amul Husni, di mana beliau ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintainya, yaitu istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau yaitu Abu Thalib yang meninggal, yang dua-duanya adalah menjadi pembela di dalam dakwah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena peristiwa yang menyedihkan itu, kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah dari Makkah ke Palestina, atau dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana ayatnya masyhur ada di dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Itu menjadi penanda bahwa saat itu Rasul kita diperjalankan oleh Allah dari Mekah atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, di mana itu perjalanan yang sangat jauh dan ditempuh hanya di dalam waktu semalam, sehingga itu menjadi ujian keimanan para sahabat dan orang-orang mukmin pada waktu itu akan membenarkan atau tidaknya peristiwa Isra Mi'raj. Sebagian orang waktu itu menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi orang-orang yang beriman meyakininya bahwa kalau Allah menghendaki, tak ada satupun peristiwa yang mustahil bagi Allah. Termasuk salah satunya yang pertama kali membenarkan adalah sahabat beliau, yaitu Abu Bakar, yang kemudian oleh Nabi SAW digelari dengan As-Siddiq, atau orang yang selalu percaya, orang yang selalu membenarkan. Terlepas dari peristiwa itu, peristiwa yang kemudian memberikan hadiah buat kita, karena beliau waktu itu dipanggil oleh Allah, diperjalankan menuju Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, untuk menerima hadiah, yaitu salat, di mana salat adalah menjadi media bagi seorang hamba, seorang manusia untuk bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu sholat yang semula 50 kali waktu, kemudian atas nasihat Nabiullah Musa agar Nabi kita meminta keringanan, lalu oleh Allah diberikan keringanan bertahap
5 dikurangi 5 sampai 9 kali, kemudian tinggallah 5 waktu sholat, yaitu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang waktu sholat, kemudian seorang mukmin diwajibkan untuk melaksanakan sholat di waktu itu. Allah mengatakan, aqimis sholata li dzikri. Kerjakan sholat atau tegakkan sholat, karena dengan sholat itu kamu akan mengingatku, mengingat Allah. Dan Nabi SAW menjanjikan bahwa dengan sholat itu akan menjadi penebus dosa bagi kita. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat subuh, kemudian sampai sholat duhur, dosa-dosa di antara subuh dan duhur itu akan diampuni di waktu duhurnya. Kemudian orang yang duhur lalu sholat asar, waktu di antara duhur dan asar, dosa-dosanya akan diampuni di waktu asar, dan seterusnya. Sehingga Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah tidak cukup seseorang yang ia mandi 5 kali dalam sehari, yang di depan pintu rumahnya ada air yang mengalir, kemudian dia mandi di situ? Para sahabat mengatakan, sangat cukup Nabi. Itulah sholat. Maka mari kita jaga sholat kita. Jangan sampai kita mengerjakan berlambat-lambat atau bermalas-malas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sholat kita yang Allah perintahkan agar kita menegakkannya itu sudah ada waktunya, ada waktu untuk mengerjakannya. Waktu subuh ditandai dari sejak terbitnya fajar shidik sampai terbitnya matahari, itulah waktu subuh. Kemudian waktu zuhur adalah dikala matahari sudah di atas kepala dan tergelincir ke barat, hingga bayang-bayang seseorang itu lebih panjang orangnya daripada orangnya, lebih panjang, maksud saya lebih panjang bayangannya dari orangnya, atau lebih panjang bayang-bayang satu benda daripada bendanya, itulah waktu zuhur, dan seterusnya. Kita mungkin bisa bahas di lain waktu tentang waktu sholat. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita jaga sholat kita. Jangan sampai kita mengerjakannya di luar waktu. Anak-anakku yang saya cintai, dan Bapak Ibu guru dan para pegawai yang dirahmati Allah. Di momen Isra Mi'raj ini, mari kita niatkan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang ahlus shalah, orang-orang yang selalu menjaga sholat, sehingga sholat itu akan menjadi penjamin bagi kita, sebagaimana Allah katakan, aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, karena sholat akan menjadi benteng bagimu, akan menjagamu, akan membebaskanmu dari perbuatan keji dan munkar. Dewasa ini banyak orang-orang muslim yang sebenarnya juga telah sholat, tetapi masih bermaksiat, masih berbuat yang menyimpang dari apa-apa yang mesti dilakukan menjadi perintah Allah. Maka dengan terus memperbaiki sholat kita, dengan terus sholat sebagaimana Nabi tuntunkan, karena Nabi mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka dengan terus memperhatikan sholat kita dari sisi waktunya maupun kualitasnya, mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj tahun ini kita akan menjadi orang-orang yang terus memperhatikan sholat kita, terutama anak-anak. Jangan sampai ada waktu sholat yang kita lewatkan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya dengan fasilitas sholat yang difardukan itu untuk membebaskan kita dari semua kesalahan, dari kekhilafan, dan akhirnya nanti kita termasuk orang-orang yang beruntung. Sebagaimana janji Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh akan beruntung orang-orang yang beriman. Siapa di antaranya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita semuanya selalu dilimpahi kesehatan, dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung sebagaimana Allah janjikan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.